Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel Jaga dan Riksa. Kesempatan kali ini kita lagi berkunjung ke Barak Karinding, kesenian alat musik tradisional dan budaya ya. Di sini kita nggak tahu apa ya diundang untuk ada kunjungan, katanya ada kunjungan dari Bang Dul, tahu Bang Dul, Haji Rano Karno, anak sekolah. Kita juga nggak nyangka diundang. Di situ kita diundang sama Bang D. Makanya kita belum tahu apa maksud dan tujuan diundang. Kita tanya aja sama Bang D ya. Oke. Bang, ini lah. Gimana? Ini kita disuruh kesini mau ngapain Bang? Jadi gini, tanya nih ya. Gue itu dadakan telepon nih sama ajutannya Bang Dul. Bang Dul ya? Ya Bang Dul. Ini siapa? Haji Rano Karno. Ya, Haji Rano Karno. Idol itu si Dol. Aduh, sialan gitu tuh. Insinyur. Itu tukang insinyur katanya. Tukang insinyur. Kita telepon tuh ajudannya. Bang Dek, Bang Rano mau pingin ketemu sama orang-orang seniman. Terus pingin kunjungan ke tempat para seniman atau artis budaya. Contohnya katanya dia pindah Karinding, katanya bisa Karinding sama Wayang Suket. Ada gue bingung tuh. Udah nanti gue kontak lagi deh. Nah, nanti ngobrol ya. Jadi Bang Dul ini kan DPR RI di bidang pendidikan pariwisata dan kebudayaan. Beliau setiap ada kegiatan kabupaten tuh kemana dia pasti menempatin untuk datang ke budaya atau budaya gitu. Budaya sekarang di sini kan ada tuh budaya kan di Karinding ada satu lagi apa namanya Suket gitu. Jadi dia itu ingin kunjungan ke sini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan jangka panjang ya kan. Kita punya inspirasi ditangkap sama beliau juga nanti akan menyampaikan ya pada budaya di sana juga atau pada dewan-dewan misalnya. Udah itu pokoknya. Yang penting pokoknya mah seni kebudayaan di Indonesia ini jangan sampai punah. Mantap itu, jangan sampai punah. Dan ini aspirasi banget ya. Iya, Bang Rano ya. Mau berkunjung ke sini. Nah, sekarang berarti kita masih nungguin Bang Rano lagi ada di Kenapa? Kita ketemu sama Bang Den, Bang Den ya, Bang Den itu dewan perwakilan rakyat di kabupaten. Ya, jadi nanti beliau juga kesini. Kita tunggu ya. Oke, teman-teman kita tunggu aja Bang Rano Karno atau Bang Dul. Ya. Waalaikumsalam. Pusat kegiatan Barak Karinding alat musik tradisional yang sudah hampir tenggelam punah nih Bang. Ada Bang Dul. Barak Karinding. Ya, izin memperkenalkan diri, nama Ahmad Lamatun Abdari. Ya,
Saya sendiri sekarang di sini sebagai ketua dari Sanggar Bara Karinding. Nah, yang notabene hampir semuanya anak muda, Bang. Semuanya anak muda. Masih ini ini semuanya hampir anak muda, termasuk saya sendiri juga masih di bawah 30 tahun umur. Tapi kita memang sudah lama melakukan kegiatan untuk melakukan observasi atau pengembangan tentang karinding. Nah, di mana kita sendiri melakukan pengumpulan data, baik bekerjasama dengan mahasiswa, dengan mengajak mereka untuk meneliti tentang bara karinding dan karinding, kemudian juga bekerjasama kolaborasi membuat buku tentang karinding, yang itu juga memang lumayan hampir setanah Sunda. Kemudian kita sendiri juga mengeluarkan buku tentang eksistensi bara karinding sebagai media pembangunan di ranah pemuda dan pemudi. Kegiatan kita selama sebelum pandemi ini, Bang, itu lebih mengekspor tentang karinding. Yang itu Abang jadi wakil gubernur Banten. Yang saya ingat dulu, Abang pernah mendorong anak-anak teater studio Indonesia mengikuti festival di Jepang, yang dimana produsernya waktu itu Bapak Nandang Aradea, yang saya ingat tuh. Dan dimainkan oleh anak-anak kecil ketika si anak itu sedang menunggu ayah atau ibunya meladang di sawah. Ya, jadi untuk saat ini selama 2 tahun saya bergelut di Wayang Suket, berusaha untuk melestarikan permainan tradisional yang mungkin disebut hampir benar-benar punah. Dan di kabupaten sendiri banyak sekali yang tidak tahu tentang Wayang Suket ini. Nah, sedangkan Wayang Suket ini di tahun kemarin di bulan November dia sudah masuk di warisan budaya tak benda UNESCO. Iya, UNESCO. Untuk saat ini sih saya masih dalam tahap proses workshop, mungkin ke teman-teman sanggar atau ke sekolah-sekolah atau teman-teman komunitas untuk minimal memperkenalkannya dulu dah. Memperkenalkan, penting mereka tahu dulu bahwa Indonesia itu mempunyai Wayang Suket yang nilai-nilai lokalnya itu sangat tinggi. Ya, kalau untuk pementasan paling kita sederhana aja sih. Paling secara tatap muka atau mungkin secara modern pakai infocus mungkin bisa. Cuman untuk saat ini pementasan di masa pandemi ini ditutup dulu. Jadi tidak ada sama sekali pementasan, paling hanya pengenalan dan workshop, itu pun hanya 15 orang sampai 20 orang aja. Harapan saya sih kalau bisa di Kabupaten Tangerang ini minimal banggalah kabupaten itu sekarang dari dulu sih sebenarnya mempunyai Wayang Suket ini. Cuman kita bingung nih mempromosikannya kalau kita hanya bermain dalam dunia komunitas dan teman-teman sekitar. Harapan saya sih kalau bisa nih Wayang Suket pengrajinnya semakin banyak dan mungkin bisa masuk ke go internasional. Mungkin udah ada, cuma di Kabupaten Tangerang sendiri kan belum ada. Harapan saya sih itu, mungkin ada aula untuk pementasan atau apa gitu. Dan sedikit cerita, saya tidak bersekolah. Saya hanya lulus SD kelas 6, 2 SMP saya berhenti. Cuman harapan saya Wayang Suket mungkin bisa masuk ke sekolah-sekolah agar Wayang Suket ini tidak punah dimakan zaman. Ya mungkin sedikit itu aja ya, Bang Dul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kak. Postur tubuhnya lebih besar dari Pak Beno. Sementara dia main Wayang Suket yang kecil itu sudah menjadi menjadi poin view orang melihat. Nah, jadi Kang Hasan dan Kang Ahmad, saya harus menyatakan diri. Saya ini adalah sekretaris dari
Badan Kebudayaan Nasional PD Perjuangan. Tugas saya diberikan tugas oleh DPP melakukan pelestarian kebudayaan. Nah, tentu saja kebudayaan yang saya lestarikan dalam skup kecil adalah di dapil saya, yaitu Tangerang Raya, termasuk Kabupaten Tangerang seperti dari tempat ini. Nah, maksud saya ingin sekali membuat satu program mewawancarai Anda berdua tentang apa yang Anda kuasai. Karena saya tahu yang dibilang Karinding itu mungkin bukan budaya Banten. Itu budaya Jawa Barat, tapi artinya ada di Banten. Karena pada waktu itu Banten masuk dalam wilayah Jawa Barat. Ini sudah terjadi akulturasi budaya. Nah, kemudian barangkali saya tidak tahu, wayang suket ini saya yakin bukan juga asli dari Banten. Nah, ini kan menarik. Kalau misal Kang Hasan dan Kang Ahmad bersedia untuk kita buat sebuah program, untuk kita muat dalam YouTube. Itulah salah satu tugas kenapa saya turunkan tim saya ke Provinsi Banten, membuat tentang apa itu wayang suket, apa itu Karinding. Tadi assemble bisa dimainkan berapa orang? 10 orang. Saya tahu kalau misalnya assemble itu hanya 10 orang, yang paling susah adalah micingnya atau pemasangan mikrofon itu. Kang Hasan, saya sedikit banyak saya tahu tentang potensi kebudayaan yang ada di Banten. Karena itulah saya dulu dengan susah payah saya membangun semacam lembaga. Saya tidak menjabat lagi, lembaga ini bubar. Saya tidak tahu kenapa lembaga ini bubar. Nah, jadi barangkali Kang Ahmad dan Kang Hasan, saya tadi waktu Kang Hasan bicara tentang teman saya yang ikut festival di Jepang, saya jadi ingat kembali. Beliau sebelum itu dia bikin pementasan dengan kekuatan bambu. Betul kan? Siapa namanya, Kang? Nandang Aradea. Angga. Nandang Aradea. Ya, saya sempat bahkan melihat mereka latihan di salah satu tempat di Kota Serang. Dan dengan susah payah pada waktu beliau mau ke Jepang, saya cari bantuan dari mana-mana sumber. Walaupun tidak semua, tapi artinya kemampuan yang bisa saya berikan sebagai waktu itu masih menjabat sebagai gubernur, itulah yang saya bisa laksanakan. Nah, artinya tadi saya minta maaf kepada ini, saya tadi Bang Beno ngomong yang Ahmad yang mana, yang Hasan yang mana. Timnya wayang suket dari Kak Ipin. Nah, Om Adon itu yayasan sosial yang bergerak selain di bidang sosial, dia juga bergerak di bidang pelestarian budaya juga yang tadi Bang Ipin udah sampaikan tentang wayang suket itu gitu. Saya sebagai apa di sini? Saya sebagai tim horenya Kak Ipin yang bantu-bantu. Dan saya juga lagi belajar buat 48 titik ke kegiatan kebudayaan. Yang tema umumnya memang kita angkat tentang angklung dan batik ya, Bang ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan nuansa-nuansa kebudayaan lokal kayak wayang suket, Karinding itu bisa jadi salah satu hal yang kita performkan bareng-bareng. Nah, nanti maksudnya setelah ini kita kreatkan bareng-bareng, kita tentukan juga. Sebenarnya tadi juga saya mau ngobrol sama Bang Dul dari zaman nanti aja nanti teman yang akan datang. Kabupaten Tangerang ini tidak mempunyai muluk, Bang. Kabupaten Tangerang ini tidak mempunyai muluk untuk SMP dan SD. Muatan lokal. Tidak punya muluk muatan lokal. Kalau dulu Bang Dul kan pernah tuh menceritakan di kabupaten, di provinsi tentang rampak beduk dan juga batik Banten. Udah masuk mulok di SMK. Nah, saya tadi bikin ngobrol sama Bang Dul untuk masukin mulok di Kabupaten Tangerang. Nah, sebenarnya ini Karinding dan juga wayang suket, begini gitu. Gitu. Oke ya, kita terima kasih banget sama tim ya udah kesini. Ya, walaupun Bang dia ujung mungkin jamuannya kurang ya. Mungkin kita tutup mungkin dengan mengucapkan alhamdulillah begini semuanya. Alhamdulillah. Amin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti hal besar apa yang mau kita bikin bomnya di apa di akhir tahun kita bikin
besar dengan potensi seniman budaya yang ada di sini. Kita kumpulin, kita bikin pameran, kita undang stakeholder tempat supaya mereka mau nyolot. Kita undang investor, kita undang macam ada loh di kabupaten begini. Maksud gue gitu, budaya kita ke depan secara umum begitu. Emang harus jalan dulu. Ya maksudnya itu Tapi karena nyaring, ini kan orang COVID ya, kita prokes harus protokol kesehatan harus tetap kita. Nggak perlu banyak orang, 30 orang, tapi kita mau yaitu perform gitu. Perform main suket sama harinding. Kita bisa mengundang, ya penggiat yang lain kita undang. Ya bikin kegiatan lah intinya, perform, tapi tetap menjaga protokol kesehatan. Tapi jangan pernah sakit. Ya kawan-kawan, itulah kegiatan kita ya. Berkunjungnya Karno atau Bang Dul, ternyata Bang Karnonya nggak bisa datang. ya Kan? mohon maaf banget Iya. buat teman-teman yang suket dan juga teman-teman dari Harinding ya. Tapi Bang Ranonya lagi sakit, keadaannya lagi sakit nih, dia lagi pinggang. Jadi dia kan juga habis operasi juga, jadi belum bisa ketemu. Operasi untuk datang mungkin sampai kita bisa ketemu. Dan juga tadi lupa kita di depan, nggak ngasih tahu ini tempatnya di mana. Oh iya, ini buat teman-teman nih tempatnya di Sanggar Barakarinding, Baraja, Kampung Pasir ya. Kampung Pasir masuknya Kampung Pasir. Kalau misalkan mau mampir ke sini bisa tuh. Rumah ada Masjid Agung di Pinggir jalan. Pasir aja. Itu pasti ada. Masuk dalam aja, tanya aja tempatnya Bang. Cek Sanggar Barakarinding. Ya, tadi juga udah banyak bincang-bincang ya kayak tentang kesenian budaya. Insya Allah kedepannya juga bisa difasilitasi ya. Fasilitasi, dan juga nanti sekian juga kita juga akan perform juga nanti ya. Ya, Perform wayang suket dan juga training akan kolaborasi yang untuk pentas budaya. ya untuk kita tunggu ya. Ya, makasih ya semuanya ya. Yo, assalamualaikum.